Oke, halo semuanya. Sekarang udah bab baru ya, laju reaksi bagian 7A. Nah, ini ada pokok bahasanya, sama nanti mungkin ada satu tambahan materi lagi ya, dikit tentang hubungan waktu dengan laju. Oke, langsung aja. Oke, soal pertama SBMPTN 2016. Kamu dikasih reaksi yang belum setara. Nah, bila pada saat tertentu laju pembentukan gas SO2, berarti yang ini ya, adalah 6 mol per liter second, maka laju pengurangan gas oksigen yang ini itu berapa? Nah, sebelumnya kita bakal bahas dulu definisi atau konsep ya dari laju reaksi. Nah, misal aku punya reaksi ini nih, A plus B menjadi C plus D. Berarti A plus B ini reaktan kan, yang C plus D itu produk. Nah, sebenarnya laju reaksi itu adalah kita tuh mengukur laju nih, berapa banyak pengurangan reaktan atau seberapa banyak pembentukan produk terhadap waktu. Ya, namanya juga laju kan. Kamu kalau di fisika laju atau kecepatan ya, itu kan jarak dibagi waktu, ya nggak? Kita tuh pengen tahu seberapa besar atau seberapa jauh gitu jarak yang ditempuh terhadap waktu, entah itu menit, detik, ya. Nah, kalau di kimia, pada reaksi, yang kita pengen tahu tuh konsentrasinya, nih, dA per dt, dB per dt. Nah, di mana? Nah, kalau reaktan di sepanjang reaksi itu kan terus berkurang. Ya dong, sedangkan si produknya itu terus bertambah. Nah, makanya di sini si reaktannya itu ada tanda minus. Nah, si produknya itu plus, di sini nggak ditulis ya plusnya. Nah, dia itu cuman nunjukin kalau dia itu berkurang atau bertambah, gitu ya. Nah, berdasarkan narasi tersebut, jadi sebenarnya ini perubahan konsentrasi terhadap waktu itu bisa ditulis sebagai laju. Kalau di sini kan perubahan konsentrasi C ya, terbentuk dia. Bisa nih semacam disingkat gitu loh. Ditulisnya jadi VC, ya artinya laju C. Kalau ini berarti laju D, gitu kan. Nah, terus kenapa di sini ada per koefisien nih? Nah, itu bakal kita bahas langsung di soalnya, kita praktekin ya. Nah, tapi sebelumnya bisa disimpulkan kalau laju itu delta concentration atau perubahan konsentrasi terhadap waktu. Makanya nanti satuannya itu, konsentrasi itu biasa dalam molaritas ya di sini, waktu dalam second. Atau molaritas itu kan mol per liter kan? Mol per liter. Nah, maka nanti jadinya mol per liter second. Gitu. Seperti yang ada pada soal. Oke? Langsung aja ya kerjain soalnya. Yang pertama pastikan reaksinya setara dulu. Di sini dia bilang belum setara. Ya udah kita setarain. Nanti jadi kayak gini nih reaksinya. Kemudian aku pakai template yang di sini. Kita itu punya yang diketahui itu pembentukan gas SO2 di sini. Yang ditanya itu yang oksigen yang di sebelah kiri. Maka bisa dong aku tulis kayak gini. Sesuai template yang di atas ini ya. Jadi minus 1/3, koefisiennya 3 itu kan lajunya O2 sama dengan setengah, koefisiennya 2 itu lajunya SO2. Again, minus dan plus ini tuh cuma nunjukin dia berkurang atau bertambah. Dia nggak ikut dalam perhitungan nih sebenarnya. Nah, ya udah, bisa dong aku tulis kayak gini. VO2, jadi ini tuh VO2 gitu. Nah, koefisien 3-nya aku pindahin ke sebelah kanan jadi 3/2 VSO2. Masukin deh yang diketahuin, yaitu VSO2, yaitu 6 mol per liter second. Ya, gampang banget kan, ini tinggal coret. Jadinya 9 mol per liter second. Jawabannya yang B. Oke? Ini gampang banget kan? Kita bisa ngerjain ini by definition aja. Nah, dengan pemahaman yang udah kamu dapetin di soal sebelumnya, kamu bisa nih jawab soal ini cepet banget. Mungkin kurang dari 10 detik. Nah, di sini kamu tuh dikasih reaksi yang belum setara. Pertanyaannya itu perbandingan laju penguraian gas N2O5 yang ini berarti kan terhadap laju pembentukan gas O2 terhadap yang ini. Nah, dari soal yang tadi sebenarnya kamu bisa ambil kesimpulan kalau laju reaksi itu berbanding lurus dengan koefisien atau sebanding lah dengan koefisien. Coba deh kamu perhatiin baik-baik ya cara pengerjaan soal yang tadi. Caranya itu mirip banget saat kamu nyari mol dengan membandingkan koefisien waktu di stoikiometri. Coba deh nanti kamu lihat lagi ya. Nah, untuk jawab soal ini ya, pertama pasti harus setara dong reaksinya ya. Nah, ini adalah reaksi setaranya. Dia tanya perbandingan yang ini terhadap yang ini. Ya udah, berarti 2 dibanding 1. Udah gitu doang. Jadi jawabannya yang D. Gampang.
Oke, masih soal di tahun yang sama, 2016, dengan pola yang sama juga. Kamu dikasih reaksi yang belum setara, terus ditanya perbandingan laju ya, pengurangan H2S terhadap S. Jadi ini dibandingkan dengan ini. Pertama kita setarain dulu reaksinya. Nah, ini reaksi yang setara. Perbandingan yang ini terhadap ini, 2:3. Jawabannya yang D. Oke, gampang. Nah, setelah kita bahas 3 soal pendahuluan, sekarang kita coba bahas soal ini ya, UMPTN 98 terkait persamaan laju reaksi. Jadi di sini kamu dikasih reaksi yang sudah setara, kemudian eksperimen menyatakan bahwa persamaan laju reaksi di atas itu adalah ini. Dengan nilai K-nya udah diketahui sekian. Nah, jika 4 mol H2 dan 2 mol NO direaksikan dalam bejana 2 liter, maka laju awalnya itu berapa? Oke, ini namanya persamaan laju reaksi. Aku tulis ulang ya. Jadi persamaan laju reaksi itu biasa diekspresikan kayak gini. Laju sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi, konstanta laju reaksi dikali konsentrasi reaktan. Jadi H2 sama NO itu kan reaktan ya. Dipangkatkan orde reaksi. Nah, ini harusnya pangkat 1 untuk H2 ya, nggak ditulis biasanya. Nah, yang perlu kamu ingat kalau orde reaksi itu nggak ada hubungannya dengan koefisien. Jadi di sini 2 itu bukan karena koefisiennya 2. Karena kalau kamu lihat di sini H2 itu kan ordenya 1, koefisiennya itu 2. Nah, jadi orde itu didapat dari eksperimen. Jadi misal nanti kamu dikasih data nih, bisa kamu cari ordenya. Kenapa penting orde reaksi? Jadi sebenarnya dari persamaan ini itu bisa loh kita ambil simpulan kalau pengurangan konsentrasi NO itu 2 kali lipat daripada pengurangan konsentrasi dari H2. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kan kamu ditanya V ya, lajunya. Ya, berarti kan kamu butuh nilai K yang udah diketahui, sisanya ini dong, yang belum diketahui konsentrasi dari H2 dan NO. Bisa dicari? Bisa. Jadi konsentrasi H2, konsentrasi itu kan mol dibagi volume ya. Molnya itu ada 4 mol, di sini volumenya itu 2 liter. Jadi 4/2 itu 2 molar. Jadi satuan mol per liter itu adalah molar ya. Nah, kemudian untuk NO, oke, ini salah, ini nggak ada pangkatnya ya. Nah, konsentrasi NO sama juga, mol dibagi volume, 2 mol dibagi 2 liter. Ini 2 mol ya dia. Maka dapat 1 molar. Ya udah deh, tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Oke, jadi V sama dengan K, K-nya itu ini kan, 1 kali 10 pangkat minus 6, konsentrasi dari H2-nya itu 2 molar, konsentrasi dari NO-nya itu 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu kan 1, jadi sama aja ya. Nah, ini kan kalau dihitung, jadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sebenarnya ada satuannya ya, K ini tuh sebenarnya ada satuannya, tapi di sini kayaknya kurang deh, kurang datanya. Di sini juga jawabannya itu nggak ada satuannya. Jadi sebenarnya ada satuannya ya, satuannya itu juga macam-macam gitu. Nanti kita coba lihat di soal selanjutnya. Oke, jadi ini jawabannya E ya, 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke, ini tuh masih lanjutan yang tadi sebenarnya ya, UMPTN 98. Coba kita lihat aplikasinya. Suatu reaksi mempunyai ungkapan laju reaksi atau persamaan laju ya, V sama dengan K dikali konsentrasi P kuadrat dikali konsentrasi Q. Bila konsentrasi masing-masing reaksi ini diperbesar 3 kali, laju reaksinya itu bakal berapa kali lipat lebih besar sih? Nah, ini persamaan lajunya aku tulis ulang. Kemudian, dia bilang kalau konsentrasi ini sama konsentrasi yang ini itu 3 kali lipatnya. Berarti kan kita kali 3 gitu ya. Nah, ini 3P kuadrat 3Q. Kemudian ya dipangkatin ya, 3 pangkat 2, 9, P pangkat 2, P kuadrat. Jadi kayak gini kan. Nah, kemudian si 9 sama 3-nya aku kali. 9 kali 3, 27. Kemudian 27-nya aku pindahin ke depan. Di sini. Nah, kalau kamu lihat yang ini sama yang ini itu sama kan? Ya nggak? Nah, maka bisa disimpulkan kalau laju yang baru itu 27 kali lipat dari laju yang lama. 27 kali lipat lebih besar. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, sekarang kita udah masuk ke pembahasan orde reaksi ya, SNMPTN 2011. Jadi kamu tuh dikasih data gitu, dikasih data konsentrasi dengan laju. Terus ditanya itu persamaan laju. Nah, untuk bikin persamaan laju kan kamu butuh orde reaksi nih. Nih. Ya kan? Nah, gimana carinya? Gampang. Misal, ini aku kasih nama deh. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Misal kamu pengen nyari ordenya ICL. Nah, pasangannya si H2
kamu cari yang bisa dicoret. Contohnya, di sini kan yang bisa dicoret itu dari persamaan 1 dan 2. 0,10, 0,10. Gitu kan? Nah, jadi misalnya aku tulis rapi-rapi jadi kayak gini nih. Dari persamaan 1 dan 2, kita misalkan si ICL-nya ini X, si H2-nya ini Y. Nah, maka dari persamaan 1 dan 2 ya, ini 0,1 dibagi 0,2 pangkat X, pangkat ordenya, terus 0,1 dibagi 0,1 pangkat Y, lajunya. Ini laju dari persamaan 1, ini laju dari persamaan 2. Nah, ini kan tadi ya, bisa dicoret. Nah, terus sisanya kan ini. 0,1 bagi 0,2 itu kan 1/2 ya, pangkat X, sama ini kan bisa dicoret juga ya, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3. 1,5 bagi 3 ya 1/2. Nah, ini kan 1/2 pangkat 1 ya sebenarnya ya. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Dapat kalau orde dari ICL itu 1. Maka yang A salah karena dia 2 nih kan, B juga 2, E juga 2. Maka A, B, E itu salah. Nah, untuk cari orde yang H2 sama juga, sama persis. Kamu cari ICL yang bisa dieliminasi, yaitu dari persamaan 1 dan persamaan 3. Ya kan? Nah, aku nggak tulis ulang ya. Jadi langsung aja nih, ke H2-nya itu ada 0,1 dibagi 0,05, terus lajunya itu 1,5 kali 10 pangkat min 3, 7,5 kali 10 pangkat min 4. Kalau kamu bingung sama yang bagian ini, kita bisa rubah kayak gini. Jadi 7,5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. Sama aja kan, 10 pangkat min 4. Kemudian 10 pangkat min 1-nya naikin ke atas. Jadi 10 pangkat 1. Terus 10 pangkat min 3-nya bisa dicoret. Nah, 1,5 dikali 10 pangkat 1 itu kan 15 ya. 15 dibagi 7,5, 2. Gitu. Nah, jadi ini juga ya, 0,1 dibagi 0,05 itu kan 2. Ya, ini juga tadi 2. 2 pangkat 1 sebenarnya. Jadi Y-nya itu juga sama dengan 1. Oke, kamu udah dapat nih ordenya si ICL 1, H2 juga 1. Ya udah, jawabannya berarti yang D. Oke, gampang. Oke, lanjut. Nih soalnya masih mirip-mirip ya, UMPTN 99. Tapi di sini yang ditanya itu orde keseluruhan atau orde total ya. Nah, aku nggak bakal nulis rapi-rapi lagi karena kamu ujian kan ada waktunya gitu. Jadi kita langsung main coret-coret aja nih. Pertama-tama kita misalin dulu deh, si B ini Y, si A ini X. Nah, kita pengen cari orde B dulu deh. Nah, yang bisa dicoret dari pasangannya, si A itu kan dari persamaan 1 dan 2. Nih, maka tersisa ini. Ya kan? Nah, kalau aku tulis ulang jadi kayak gini. Nah, 0,5 bagi 1 itu kan 1/2. Ini juga bisa dicoret nih. 1,6 per 3,2. Itu kan ya setengahnya gitu kan. Jadi kayak gini. Maka ya Y-nya sama dengan 1. Nah, dapat orde B itu 1. Sekarang kita pengen cari orde A. Cari pasangannya yang bisa dicoret. Yaitu yang ini, aku pakai warna lain deh. Ini kan, dari percobaan 2 dan 3. Nah, maka tersisa yang ini nih. Ya. Oke, 0,5 per 1 pangkat X sama dengan lajunya 3,2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tuh habis. Bukan habis sih, 1 ya. Jadi, kayak gini. 1/2 pangkat X sama dengan 1. Nah, ini gimana? Kalau ini berarti X-nya sama dengan 0. Kok bisa 0? Ingat logaritmanya ya. Jadi ini kan kalau 1/2 pangkat X sama dengan 1 itu bisa ditulis kayak gini. Setengah log 1 sama dengan X. Nah, sesuatu yang log 1 itu kan pastilah 0. Gitu ya. Jadi sini X-nya 0. Oke, kamu udah dapat nih orde A dan orde B-nya. Ya, tinggal jumlahin aja. Kan yang ditanya tuh orde total. Maka X plus Y 0 tambah 1, ya 1. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke SBMPTN 2015. Nah, ini mirip sih dengan yang sebelumnya, cuman kamu perlu hati-hati. Karena di sini yang diketahui itu T ya, waktu, bukan laju. Jadi kalau kamu perhatiin sebelum-sebelumnya di tabel yang bagian ini, si kolom bagian ini itu biasanya laju ya, V, gitu kan. Nah, kalau di sini itu T, di mana V itu adalah 1/T. Jadi, di sini kamu harus rubah dulu nih, semua waktunya jadi 1/. Jadi di sini itu 1/4, di sini itu 1/2,
Di sini itu 1 per 1. 1 per 1 ya 1 sih ya. Nah, udah deh. Bisa dikerjain kayak cara biasanya. Misalkan si BR2 ini Y, si NO ini X. Untuk ordenya nanti ya. Nah, misalnya kita pengen cari ordenya BR2 dulu deh. Nah, kita cari pasangannya yang bisa dicoret. Si NO-nya bisa dicoret itu kan dari percobaan 1 dan 2 ya. Nih, tersisa yang ini. Ya kan? Nah, maka kalau aku tulis jadi kayak gini. 0,05 per 0,1 pangkat Y. Nah, ini 1 per 4, 1 per 2 ya. Ini kan 0,05 bagi 0,1 ini 1 per 2. Ya kan, pangkat Y. Nah, ini juga 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Ini kan berarti 1 per 4 dibagi 1 per 2, atau dikali 2, gitu kan. Dicoret-coret 1 per 2 jadinya. Nah, maka Y-nya sama dengan 1. Oke, sama juga untuk nyari orde yang NO. Kita cari pasangannya yang bisa dicoret. Nah, di sini yang bisa dicoret itu dari percobaan 1 dan 3 ya. Ini dengan ini. Maka tersisa ini dan ini ya jadinya. Maka orde NO-nya 0,1 dibagi 0,2 pangkat X sama dengan 1 per 4 bagi 1. Maka 1 per 2 pangkat X sama dengan 1/4. Ya, X-nya sama dengan 2. Nah, jadi ini itu kan sama aja kan dengan 1 per 2 pangkat 2. Ya kan? Nah, karena 1 per 2-nya udah sama, nah ketahuan X-nya itu adalah 2. Nah, gitu. Jadi, orde NO-nya 2, orde BR-nya 1. Itu yang E ya. Nih, NO-nya 2, BR-nya 1. Oke, jadi jawabannya yang E.